Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok 2. Pada video presentasi kali ini, saya dan rekan saya yang pertama ada Safira Karim Hidayah, Made Rizka Darmayanti, Dewayu Made Adinda Ratnasari, dan Niko Marina Pratnyawati akan mempresentasikan materi tentang sumber dana bank. Adapun materi yang dibahas yaitu yang pertama ada pengertian dana bank, yang kedua ada sumber dan fungsi dana bank, yang ketiga ada pengertian dan akuntansi giro, yang keempat ada pengertian dan akuntansi tabungan, yang kelima ada pengertian dan akuntansi deposito. Materi yang akan dibahas pertama yaitu ada pengertian dana bank. Dana bagi sebuah bank merupakan sesuatu yang vital karena tanpa dana bank tidak dapat berbuat sesuatu. Jadi pengertian dana bank adalah uang tunai yang dimiliki bank ataupun aktiva lancar yang dikuasai bank dan setiap waktu dapat diuangkan. Materi yang kedua ada sumber dan fungsi dana bank. Sumber dana bank merupakan asal dana yang didapat bank untuk keperluan operasionalnya, di mana sumber dana ini terdapat 4, yaitu yang pertama ada dana sendiri. Dana sendiri untuk usaha bank proporsi ini relatif kecil apabila dibandingkan dengan total dana yang menghimpun atau total aktifanya. Namun dana sendiri ini tetap merupakan hal yang penting untuk kelangsungan usahanya. Penghimpunan dana sendiri ini antara lain dapat berupa modal di store, dana dari penjualan saham di bursa efek, akumulasi laba ditahan, cadangan-cadangan, dan agio saham. Yang kedua ada dana responden, di mana dana responden ini terdapat 6, yaitu giro dan jasa giro, yang kedua ada deposit berjangka, yang ketiga ada tabungan, yang keempat ada sertifikat deposito, yang kelima ada deposit on call, yang keenam ada rekening giro terkait tabungan, yang ketiga ada dana pinjaman, di mana dana pinjaman ini terdapat yang pertama call money, merupakan sumber dana yang dapat diperoleh bank berupa pinjaman jangka pendek dari bank lain. Yang kedua ada pinjaman antar bank. Pinjaman ini untuk memenuhi suatu kebutuhan dana yang lebih terencana dalam rangka pengembangan usaha untuk meningkatkan penerimaan bank. Yang ketiga ada kredit likuiditas Bank Indonesia. Kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia terutama kepada bank yang sedang mengalami kesulitan likuiditas yang bisa disebabkan oleh kalah clearing atau adanya penarikan dana besar-besaran oleh nasabah yang disebut RAS. Yang keempat ada sumber dana lain, di mana sumber dana lain ini terdiri dari store dan jaminan, di mana sejumlah dana yang wajib diserahkan oleh nasabah yang menerima jasa-jasa tertentu dari bank. Yang kedua ada dana transfer. Dana transfer ini ditarik oleh penerima transfer dan dapat digunakan oleh bank untuk mendanai usahanya. Yang ketiga ada surat berharga. Surat-surat berharga berjangka pendek yang dapat diperjualbelikan dengan cara didiskonto oleh Bank Indonesia. Yang keempat ada diskonto Bank Indonesia, menyediakan dana jangka pendek oleh Bank Indonesia dengan cara pembelian promes yang diterbitkan oleh bank-bank atas dasar diskonto. Yang selanjutnya ada fungsi dana bank. Fungsi dana bank yaitu ada 5. Yang pertama untuk menutupi biaya pendirian, yang kedua ada memberi kepercayaan pada masyarakat untuk menaruh uangnya di bank, yang ketiga ada menutupi kemungkinan timbulnya kerugian, yang keempat ada mempertinggi likuiditas dan solvabilitas, yang kelima ada melakukan operasi kredit aktif yang lebih besar. Yang selanjutnya materi yang akan dibahas adalah pengertian dan akuntansi giro nasabah. Giro merupakan simpanan masyarakat pada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek, surat perintah bayar yang lain, biliar giro, atau surat pemindah bukuan yang lain. Giro dapat ditarik setiap saat, sehingga giro dikelompokkan sebagai sumber dana jangka pendek bagi bank dan berbiaya murah. Adapun jenis rekening giro itu ada 2, yaitu yang pertama giro swasta, di mana giro swasta ini dimiliki oleh perseorangan, kelompok instansi swasta, yayasan sosial, dan badan non-pemerintah lainnya. Yang kedua ada giro pemerintah, yaitu giro yang dimiliki oleh instansi pemerintah, misalnya giro kelurahan, giro departemen, dan giro kedinas perpajakan dan sebagainya. Di sini terdapat sebuah gambar. Yang pertama itu adalah cek, di mana cek adalah surat perintah pembayaran tanpa syarat. Yang kedua ada gambar biliar giro. Biliar giro adalah surat perintah pemindah bukuan. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.
Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Dewa Ayumadi Arinda Ratnasari dengan NIM 1917051114. Perlakuan akuntansi untuk rekening giro. Perlakuan yang pertama yaitu pada saat pembukuan rekening, Giran diberikan ketentuan saldo minimal, setoran perdana, cara penarikan atau penyetoran, jasa giro, penutupan giro, dan biaya yang menjadi beban Giran. Perlakuan yang kedua yaitu setoran perdana dan saldo minimal setiap bulan pada setiap bank berbeda-beda. Pada saat pembukuan rekening, Giran dibebani biaya penggantian barang cetakan berupa buku cek dan biliet giro. Perlakuan yang ketiga yaitu transaksi giro dicatat sebesar nilai nominal dan disajikan sebesar nilai kewajiban bank terhadap nasabah Giran. Nilai nominal adalah nilai nominal setoran atau penarikan. Perlakuan selanjutnya yaitu nilai kewajiban adalah nilai saldo setelah mengalami mutasi pendebitan atau penarikan. Perlakuan selanjutnya yaitu pada posisi normal giro akan selalu bersaldo kredit, namun tidak menutup kemungkinan giro akan bersaldo negatif jika Giran melakukan penarikan cek atau biliet giro melebihi saldo yang dimilikinya. Saldo negatif ini terjadi atau dalam arti cek atau biliet dicairkan oleh pemegangnya karena bank memberikan talangan atau cerukan terlebih dahulu. Dalam perbankan dikenal dengan istilah overdraft. Perlakuan selanjutnya yaitu giro dianggap pasif jika selama 6 bulan berturut-turut tidak mengalami mutasi dan bersaldo rekening di bawah saldo nominal. Untuk submateri selanjutnya yaitu pengertian dan akuntansi tabungan. Tabungan adalah suatu simpanan uang yang berasal dari pendapatan yang tidak digunakan untuk keperluan sehari-hari maupun kepentingan lainnya, yang mana penarikannya dapat diambil kapan saja tanpa terikat oleh perjanjian dan waktu. Tujuan dari menabung yaitu yang pertama, penyisihan sebagian hasil pendapatan nasabah untuk dikumpulkan sebagai cadangan saat dibutuhkan ataupun untuk masa pensiun. Tujuan yang kedua yaitu sebagai alat untuk melakukan transaksi bisnis atau usaha individu maupun kelompok. Jenis tabungan ada beberapa yaitu yang pertama, tabungan konvensional, tabungan berjangka, tabungan anak, tabungan mata uang asing, tabungan gaji, tabungan syariah, dan tabungan giro. Perlakuan akuntansi tabungan. Perlakuan yang pertama yaitu saldo tabungan dinilai sebesar jumlah kewajiban bank kepada pemilik tabungan. Saldo tabungan nasabah dicatat dalam kelompok kewajiban karena tabungan nasabah merupakan utang bagi bank yang sewaktu-waktu bank harus membayarnya tanpa perjanjian. Perlakuan yang kedua yaitu transaksi tabungan diakui sebesar nominal penyetoran atau penarikan yang dilakukan oleh penabung secara tunai. Perlakuan yang ketiga yaitu setoran tabungan yang diterima secara tunai diakui pada saat uang diterima, dan setoran clearing diakui pada saat clearing berhasil ditagihkan atau dinyatakan efektif. Perlakuan yang keempat yaitu bank memberi bunga tabungan yang besarnya sesuai dengan kebijakan bank masing-masing dan jenis tabungannya. Selanjutnya yaitu pembukuan tabungan. Adapun contoh pembukuan dari tabungan, pada tanggal 16 Juni 2020, Mila membuka rekening tabungan di Bank Sejahtera dengan menyetorkan uang tunai sebesar 2 juta rupiah. Adapun pembukuannya yaitu kas pada debit sebesar 2 juta rupiah dan tabungan Mila pada kredit sebesar 2 juta rupiah. Pembukuan ini mencatat setoran tunai untuk menambah saldo tabungan. Penarikan tabungan. Penarikan tabungan hanya bisa dilakukan secara tunai di setiap konter-konter cabang bank bersangkutan atau dengan menggunakan alat tertentu berupa kartu ATM. Penarikan tabungan dapat dilakukan dengan mendebit rekening tabungan nasabah sehingga tabungan nasabah akan berkurang. Bunga tabungan. Bunga tabungan dihitung pada setiap akhir bulan dan langsung dikreditkan ke rekening tabungan. Dengan demikian, bunga tabungan akan bertambah saldo tabungan.
Perhitungan bunga bisa dilakukan secara harian atau bulanan dengan mendasarkan pada saldo terendah, suku bunga tetap, atau berubah. Sekian yang dapat saya sampaikan, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Pengertian dan akuntansi deposito. Deposito adalah simpanan yang pencairannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu. Jangka waktu deposito, yang pertama, penarikan deposito hanya dilakukan pada saat tertentu menurut jatuh temponya, misalnya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan sebagainya. Yang kedua, deposito dijamin pemerintah jika bunga deposito tidak melebihi dari 150% dari tingkat bunga sertifikat bunga Bank Indonesia. Jika bunga SBI sebesar 12%, berarti suku bunga deposito maksimum yang dijamin pemerintah ialah sebesar 18%. Yang ketiga, deposito yang berjangka waktu 18 bulan digolongkan sebagai kewajiban jangka panjang, sedangkan yang kurang dari 12 bulan digolongkan kewajiban jangka pendek. Contohnya ialah akuntansi deposito pada pembukaan deposito. Contohnya, pada tanggal 30 April 2013, Rahma membuka deposito berjangka di Bank Pelita Surabaya dengan nominal 75 juta, bunga 6% PA, jangka waktu 3 bulan. Untuk ini, Rahma menyerahkan cek Bank Pelita Surabaya yang ditarik. Adapun pencatatannya ialah rekening Giro Yusdi 35 juta di debit, Giro Rahma 20 juta di debit, kas 20 juta di debit, dan deposito berjangka 75 juta di kredit. Bunga deposito berjangka. Dengan merujuk pada contoh sebelumnya, dengan asumsi deposan mengambil bunga deposito setiap tanggal 5 dan pajak bunga 15% dibayarkan setiap tanggal 10 kepada kantor kas negara, maka pencatatan transaksi dan perhitungan bunganya adalah bunga ke-1 31 Mei 2013, yaitu akun biaya bunga 75 juta dikali 6% dikali 1/12, hasilnya 375.000 di debit, dan bunga deposito berjangka yang harus dibayar 375.000 di kredit. Kemudian penarikan bunga tanggal 5 Mei 2013 dengan akun bunga deposito berjangka yang harus dibayar 375.000 di debit, dan hutang PPh yaitu didapat dari 375.000 dikali 15%, 56.250 di kredit, dan kas atau giro 318.750 di kredit. Selanjutnya, pelimpahan pajak pada tanggal 10 Mei 2013 dengan akun hutang PPh 56.250 di debit, dan giro kantor kas negara 56.250 di kredit. Selanjutnya, bunga kedua pada tanggal 30 Juni 2013 dengan akun biaya bunga 375.000 di debit, pada giro kantor bunga deposito berjangka harus dibayar 375.000. Selanjutnya, penarikan bunga pada tanggal 5 Mei 2013, bunga deposito berjangka harus dibayar yaitu 375.000 di debit, hutang PPh 56.250 di kredit, dan kas atau giro 318.750 di kredit. Selanjutnya, pelimpahan pajak pada tanggal 10 Mei tahun 2013, yaitu akun hutang PPh di debit 56.250 dan giro kantor kas negara di kredit 56.250. Selanjutnya, bunga yang ketiga dan jatuh temponya yaitu tanggal 31 Mei 2013, yaitu akun biaya bunga 375.000, bunga deposito berjangka harus dibayar 375.000 di kredit. Dan perpanjangan deposito yaitu deposito berjangka Rahma 75 juta di debit, deposito berjangka jatuh tempo 75 juta di kredit. Selanjutnya, penarikan bunga dan deposito pada tanggal 5 Mei 2013 yaitu bunga deposito berjangka harus dibayar 375.000 di debit, deposito berjangka telah jatuh tempo 75 juta di debit, hutang PPh 56.250 di kredit, dan kas 75.318.750 di kredit.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin untuk melanjutkan presentasi mengenai pencatatan deposito jatuh tempo. Jadi, diasumsikan bahwa apabila terjadi penarikan bunga di setiap tanggal 5, maka pihak bank akan membukukan bunga tersebut 2 kali, yaitu yang pertama pada saat jatuh tempo bunga, dan yang kedua adalah pada saat terjadi penarikan bunga. Nah, hal ini sampai dengan jatuh tempo dari deposito yang dimiliki oleh deposan. Oleh karena itu, penarikan deposito diasumsikan terjadi pada saat tanggal 5, sehingga pihak bank akan membukukan 2 kali, yaitu pada saat terjadi jatuh tempo dan pada saat deposito ditarik. Kemudian materi yang keempat adalah perpanjangan deposito berjangka. Nah, perpanjangan tersebut ada 2. Yang pertama adalah perpanjangan otomatis, di mana perpanjangan ini dilakukan karena permintaan deposan yang sudah dibuat atau diperjanjikan sebelumnya pada saat pembukaan deposito. Dengan itu, pihak bank tidak perlu menghubungi deposan, atau sebaliknya, deposan juga tidak perlu lagi untuk menghubungi pihak bank mengenai bagaimana caranya untuk memperpanjang dari deposito tersebut. Yang kedua adalah yaitu perpanjangan biasa, di mana perpanjangan ini terjadi apabila ada kesepakatan antara pihak bank dengan pihak deposan di kemudian hari pada saat jatuh tempo. Nah, perpanjangan ini biasanya merupakan inisiatif dari kedua belah pihak, yaitu bisa jadi menjadi inisiatif dari pihak deposan atau juga inisiatif dari pihak bank, atau istilahnya yaitu adalah home service untuk nasabah deposan. Yang kelima adalah tentang penarikan deposito berjangka sebelum jatuh tempo. Lazimnya deposito tersebut ditarik setelah jatuh tempo, sebab dalam perjanjian itu sudah tertera jangka waktunya, sehingga dapat ditarik setelah jatuh tempo. Namun dalam praktek perbankan, deposan juga bisa menarik deposito yang masih outstanding, di mana penarikan deposito sebelum jatuh tempo dapat mengganggu likuiditas bank, sebab idealnya tersebut bank akan menyiapkan dana untuk membayarkan sesuai dengan jadwal pembayaran. Oleh karena itu, bank umum atau bank konvensional itu mengenakan penalti tertentu terhadap deposan apabila terjadi penarikan atau penarikan dilakukan sebelum jatuh tempo. Penalti deposito dicatat sebagai pendapatan lain-lain dalam perbankan. Kemudian, untuk kebijakan mengenai penalti pada setiap bank itu berbeda-beda. Namun, secara umum itu ada beberapa penalti, di mana yang pertama adalah penalti dihitung sekian persen tertentu dari bunga sebelum pajak. Kemudian yang kedua adalah penalti dihitung sekian persen tertentu dari bunga setelah pajak. Dan yang ketiga yaitu penalti dihitung sekian persen tertentu dari nominal deposito. Baik, selanjutnya adalah materi ke-6 tentang perpindahan deposito berjangka antar kantor cabang. Jadi, deposito yang telah dibuka di cabang bank tertentu dapat dipindahkan ke cabang bank yang sama di kota lain. Jadi, untuk perpindahan ini dapat dilakukan atas dasar permintaan deposan, misalnya karena deposan tersebut harus pindah domisili atau sebagainya. Ataupun juga dapat perpindahan deposito berjangka antar kantor cabang itu menimbulkan hubungan rekening antar kantor. Jadi di samping itu harus ada alokasi beban bunga yang sudah berjalan sebelumnya. Kemudian untuk alokasi beban bunga tersebut dapat diperhitungkan secara prorata oleh pihak bank. Baik, jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua karena telah memperhatikan video ini hingga akhir. Untuk itu, saya tutup presentasi ini dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om.